Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita datang ke rumah Tuhan hari ini. Hari ini kita rayakan Paskah. Saudara, saya mau kasih tahu Paskah bukti bahwa Tuhan punya rencana kekekalan yang sempurna atas kehidupan setiap kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oleh kematiannya, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkan keselamatan saudara dan saya dalam kehidupan kita. Asal kita hidup dalam jalan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami ada di rumah-Mu pagi ini. Kami datang dengan bersuka cita karena kami tahu Tuhan Kau sudah selamatkan hidup kami. Dan kami mau katakan terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah untuk tebus dosa kami. Kami datang hari ini Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Layakan setiap kami ya Abah, biar Engkau disenangkan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur berdoa. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Youth MCC untuk sementara waktu diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 7 Mei 2022. MCC Women akan mengadakan baksos pada hari Rabu 20 April 2022 dengan tema Berbagi Kasih. MCC Kids akan dilakukan secara onsite pada tanggal 24 April 2022 jam setengah 12 pagi bertempat di Mall GTC. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus.
Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1 sampai 10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Walaupun pakai masker, saya percaya senyum saudara bisa dilihat kanan kiri saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan kita bangkit. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan.
Yesus, Yesus hidup. Dia lihat kanan kirimu, nyatakan dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Bukti nyata Yesus hidup, dia bangkit dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama saudara angkat dua tanganmu. Dengan iman katakan, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sambil angkat tanganmu, dengan iman katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Yuk sekali lagi dengan imanmu katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Angkat tangan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Angkat dua tanganmu dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Ya Allah, kami mau terus naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga. Mari katakan dari hatimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada bagimu
Tuhan, terima kasih kami boleh bersama, baik dengan jemaat yang mengikuti melalui online, kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain, hanya padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya. Kami mau merenungkan firman-Mu, sebab firman itu pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Aba, biar kami dibuat mengerti, sehingga hidup kami terus ada dalam proteksi Tuhan, pelindungan Tuhan, terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan pesan-pesan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saya nggak tahu untuk keberapa kali buat pribadi kita masing-masing yang ada di tempat ini. Tapi tentu setiap tahun kita mendengar ulang khotbah-khotbah dari semua teks-teks yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita peroleh dari semua pesan-pesan yang kita dengar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara, hari ini kita pribadi masing-masing mari, mungkin terlalu banyak kali kita ada dalam sebuah perayaan sampai boleh saya pakai bahasa begini, kita nggak merasa lagi itu sesuatu yang spesial. Bapak Ibu Saudara bisa tangkap, karena sesuatu yang begitu berulang kita lakukan, sehingga akhirnya kita kehilangan sesuatu yang mestinya buat kita itu menggairahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk hari ini bahas satu tema.
andai kata hari ini kita semua ditanya, apa yang paling kita inginkan di dalam seluruh kehidupan kita? Kira-kira saudara mau jawab apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Kalau pertanyaan itu dari semua atau sekian juta keinginan yang kita punya dalam hidup ini, hanya satu yang dikasih pilihan untuk saudara sebutkan, apa yang saudara mau bilang? Dari semua keinginan, kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup dilindungi Tuhan, kita ingin hidup kalau bisa umur 120 tahun, ya, umur panjang. Ada banyak keinginan yang kita punya. Kita ingin punya rumah yang baik. Kalau yang belum menikah ingin punya pacar yang bagus, yang cantik, yang bisa diajak untuk nanti satu hari hidup bersama, membangun sebuah rumah tangga nikah. Yang sudah pacaran berpikir begini, saya harus mau menikah, saya ingin menikah di sebuah tempat yang istimewa. Bahkan belum menikah pun udah pergi cari tempat gitu ya. Lalu ditanya, udah cari tempat, pasangannya siapa? Belum ketemu, tapi udah cari tempat dulu. Jadi ada banyak keinginan-keinginan dalam hidup saudara dan saya yang kita selalu bayangkan dan kita selalu lihat itu menjadi sebuah prioritas. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk mari belajar dari satu tokoh. Dan tokoh ini yaitu tokoh yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saudara kita belajar dari tokoh yang namanya Paulus. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita. Kita buka Filipi pasal 3. Ini berkaitan juga dengan tema dari gereja kita di tahun 2022. Nah, tapi kita bahas atau kita baca dulu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Kalau di judulnya kebenaran yang sejati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus menyatakan sebuah tujuan hidup dia atau sebuah keinginan yang paling utama dalam kehidupan dia, dan dia buat pernyataan itu dalam teks ini. Di awal tadi saya ketika ngomong pendahuluan, saudara mungkin sudah mulai mau jawab A, B, C, D. Ketika lihat judul, aku menginginkan engkau. Nah, di sini Paulus bilang gini, yang ku kehendaki, ku di sini pribadi Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan harap pendeta buat jemaat supaya mereka secara pribadi mengenal Yesus. Tapi Paulus bilang gini, yang saya kehendaki, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, saya ajak saudara baca ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus tidak bilang bahwa dia udah begitu kenal Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Dia nggak bilang bahwa saya sudah sempurna dalam pengenalan saya kepada Tuhan. Jadi bahasa dia, kemudian dia bilang gini, saya ingin terus mengejar. Kalau saya peroleh. Jadi ada sebuah keadaan hati yang terus ingin lebih lagi. Itu yang ada dalam kondisi pribadi Paulus. Waktu saya bilang saya menginginkan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Apa dasarnya? Tapi Paulus bilang di sini dalam konteks ini begini. Dalam hal mengenal Tuhan, dia belum puas. Dia menganggap belum cukup. Masih perlu saya kejar.
perlu sempurna dalam kehidupan dia. Dan saya berharap itu juga menjadi motivasi kita yang mengerti kata amin. Amin. Biar itu juga yang menjadi motivasi saudara dan saya pagi ini duduk di tempat ini untuk mendengarkan khotbah hari ini. Yaitu ada sebuah gambaran dalam pikiran kita bahwa kita belum sempurna dalam mengenal Tuhan. Kita perlu mengejar Dia. Kita perlu melihat Tuhan itu lebih lagi dari waktu-waktu yang kemarin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas sama-sama 2 ayat tadi. Bapak Ibu Saudara, sebelum buru-buru maju, tentu statement ini atau pernyataan ini bukan sebuah pernyataan lepasan. Tapi adalah sebuah penjelasan lanjutan atau ada sebuah kalimat lanjutan dari apa yang dibahas atau apa yang diucapkan Paulus sebelumnya. Nah, apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9 ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi rupanya pernyataan bahwa yang ku kehendaki mengenal Dia itu adalah kelanjutan daripada sebuah pernyataan yang kalau saya simpulkan, saya pakai bahasa begini. Keinginan Paulus terhadap faktor X ini membuat sehingga semua hal yang menjadi saya tulis sini, yang menjadi pengalih perhatian dia atau yang menjadi penghalang perhatian dia untuk tujuan itu dia anggap sampah semuanya. Coba saudara bayangkan sebuah prinsip ini. Jadi karena misalnya si A menginginkan si B. Karena dia menginginkan si B begitu luar biasa. Sehingga semua yang lain yang menjadi alih perhatian dia anggap itu tidak berguna buat dia. Itu bahkan kalau kalimat yang dipakai oleh penulis di sini, dia kutip kata untung rugi, kira-kira bahasa di situ. Itu merugikan dirinya. Saudara, saya coba renungkan pikiran ini atau teks ini. Lalu saya bilang buat diri saya begini, kayaknya saya belum mengerti banyak ini kalimat ini. Karena menginginkan itu sehingga semua yang lain itu dianggap jadi merugikan dia. Bahkan itu dinilai sebagai hanya sampah baginya. Saya pikir kalau ini kita terjemahkan ekstrim, berarti semua keinginan-keinginan dalam hidup kita selain Yesus, maka kita akan punya sampai pada sebuah hal yang sempurna, kita anggap itu hanya pelengkap. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Itu hanya pelengkap, tapi yang paling pokok dari kehidupan saudara dan saya, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Hari ini yang mau mengenal Yesus, sama-sama bilang amin. Ada 2 yang saya mau bahas di sini, karena ada 2 ide utama, yaitu dia bilang di sini mengenal Tuhan, lalu kemudian bersekutu dalam penderitaan. Jadi kenapa saya jadikan ini jadi satu? Karena saya lihat kata dan kuasa kebangkitan ini bukan kata kai yang dipakai, atau kalau diterjemahkan gampang dan yang dipakai, bukan diterjemahkan sebuah tambahan, tapi itu sedang menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi misalnya saya pergi ke rumah Papa Rinding misalnya, terus kemudian ada ruangan khusus di dalam. Waktu saya cerita, saya pergi ke rumah Papa Rinding dan ada studio di dalam, bukan menjelaskan bahwa itu 2 hal yang berbeda. Studio di dalam itu menjelaskan tentang isi rumah daripada Papa Rinding. Bisa paham ya? Jadi kalimat lanjutan ini menjelaskan apa yang sebelumnya. Mengenal Dia
dan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini masih menjelaskan tentang hal bagian daripada mengenal Yesus dalam hidup kita. Sehingga saya lihat di sini hanya ada dua yang Paulus sedang ingin bicara dan tinggalkan buat kita, yaitu yang pertama kenal Yesus, lalu kemudian yang kedua bersekutu dalam penderitaannya. Nanti bagian yang akhir di ayat 11 ini menunjuk pada tujuan. Kalau kita lakukan ini, dua hal ini, tujuannya supaya akhirnya saya dan saudara beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang paham katakan amin. Kalau saudara sudah paham berarti sudah selesai. Kan khotbahnya kan. Saya sudah langsung ngomong di awal supaya saudara lihat alur ini ya, alur atau struktur daripada bahasa Paulus di sini. Sehingga nanti menolong kita untuk dengan gampang bicara. Apa sih sebetulnya mengenal? Apakah hanya bicara tentang faktor intelek? Apa kemampuan kita memahami sesuatu? Mari lihat saudara, kata mengenal dalam bahasa Yunani, ini kata gnonai dipakai dalam teks itu, bentuknya adalah infinitif. Jadi maksudnya kalau infinitif itu saudara dia ambil sebuah kata benda atau kata sifat lalu kemudian dia pakai untuk menerangkan sebuah tindakan kerja. Itu infinitif. Nah, ya, tapi ini sifatnya aktif. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika Paulus sedang bicara tentang kata ginosko, asal kata ginosko atau yang punya pengertian dalam bahasa Indonesia mengenal, dia sedang bilang bahwa ini sebuah tindakan aktif, artinya bagian kita. Kita nggak pasif dalam hal mengenal Tuhan. Dalam hal mengenal Tuhan, saudara dan saya yang harus aktif dalam pemahaman itu. Nah, yang dimaksud dengan mengenal di sini Bapak Ibu Saudara, kata ginosko, kalau dalam terjemahan literalnya seperti ini. Pemahaman cerdas, mengetahui, tapi sampai pada kondisi memastikan apa yang kita tahu. Itu kata ginosko. Pertanyaan saya, apakah kita bisa mengenal Yesus sampai pada level seperti itu hari ini? Saudara kenal dan saudara bisa pastikan itu. Terus kemudian kata ini juga dipakai sebagai istilah untuk menjelaskan ini loh objek yang saya ingin kenal. Yang ketiga, mempelajari sesuatu bukan hanya dalam hal pengetahuan tapi sampai pada indera rasa kita. Nah, saudara kalau bilang sampai pada indera rasa, misalnya saya tiap kali olahraga dengan Pak Tian, apakah saya sudah bisa mengenal Pak Tian seperti yang dimaksud oleh kondisi Pak Tian sendiri dalam membaca dirinya? Nah, saya tidak mungkin sampai pada pengenalan yang lengkap kalau nggak sampai pada hal merasa. No, merasa ini piye? Saudara, piye maksudnya? Maksudnya piye itu bagaimana merasa? Saudara bisa merasa orang itu seperti apa itu gimana? Coba ada yang bisa terjemahkan? Halo? Bapak Ibu Saudara, saya bisa rasa dia itu seperti apa? Itu sampai pada pengalaman real. Kira-kira bahasa itu ya. Jadi bukan sampai pada pikiran kita, tapi sampai pada keadaan-keadaan yang kita alami. Iya, sehingga kita bisa tahu bahwa ini betul seperti ini. Nah, coba mari Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan. Sampai seperti apa atau sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kalau kita paham tentang istilah ginosko itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, bahkan kata ini dipakai untuk menerjemahkan bersetubuh secara halus. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya kata mengenal itu menjelaskan tentang sebuah hubungan yang paling intim. Kemudian kata mengenal itu juga diterjemahkan kepastian yang diperoleh melalui pengalaman mengetahui. Baik sebuah atau sesuatu atau seorang pribadi. Jadi coba dari istilah kata ini aja kalau kita terjemahkan detail. Seperti maksud penulis. Itu artinya sesuatu yang kita perlu kejar habis. Yang sama-sama mengerti katakan amin. Saudara perlu kejar. Bagaimana sampai saudara bisa sampai merasakan kalau bilang gini, Tuhan itu baik. Bagaimana maksudnya? Kalau saudara bilang gini, Tuhan itu pelihara hidup saya. Bagaimana maksudnya? Tuhan lindungi saya. Bagaimana sampai pada perasaannya?
Kita harus sampai di kondisi itu, baru kita sedang menerjemahkan kata mengenal ini dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau kita paham ini, akhirnya kita bilang gini, ternyata saya belum tahu banyak. Hampir 2 tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang belajar. Minggu ini kami kuliah tatap muka langsung di Jogja. Jadi minggu ini saya akan berangkat ke sana. Tapi dengan berjalan waktu dalam proses perkuliahan hampir 2 tahun ini Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan tentang diri saya makin lihat diri saya makin bodoh. Maksudnya makin bodoh begini, ternyata saya ini bodoh sekali ya, begitu ya. Apa yang dulu saya anggap itu sudah mantap, ternyata ampun ya, ampun. Semakin banyak metode yang dipelajari, lalu kemudian itu dipakai, wah rasanya kok itu pengertiannya jauh lebih baik, lebih luar biasa daripada apa yang selama ini saya anggap saya udah paham. Awal kuliah sampai pada waktu kami sedang belajar tentang eksegesa, dosen yang mengajar bilang begini, kan kita biasa siapkan khotbah 19 jam. Waktu bilang begitu saya, masa sih si dokter ini bilang siapkan khotbah 19 jam. Saya bisa baca 5 menit, saya udah bisa khotbah. Setelah bisa bayangkan ya, berarti itu betapa naifnya ya, sesuatu yang dibangun dengan perspektif seperti itu. Bisa baca 5 menit, saya udah bisa ketemu garis besar dan saya udah bisa khotbah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah hampir 2 tahun ini belajar, satu kata untuk saya buat pengamatan aja, itu bisa sampai puluhan lembar. Hanya untuk menemukan sebenarnya maksud sang penulis kepada pembaca pertama itu apa maksud dia. Itu menjadi runyam sekali untuk dipelajari. Sehingga hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa saudara sudah kenal Yesus. Kalau sampai saudara sudah buat pernyataan, saya perlu mengenal Tuhan lebih, maka saya percaya saudara akan mulai membangun salah satu cara hidup. Baca Alkitab dengan teratur. Mulai pakai bahan-bahan sekunder yang ada di sekitar kita. Mungkin tafsiran-tafsiran, karena kita tidak diajar untuk membuat tafsiran sendiri. Saudara baca tafsiran-tafsiran untuk bisa paham. Jadi tidak membawa pikiran saudara masuk ke dalam ayat yang bersangkutan. Tapi apa yang dimaksud dengan yang ada di dalam itu dibawa keluar kepada pengertian kita. Sampai di sini yang paham katakan amin. Sehingga saudara nggak puas dengan apa yang sedang saudara hari ini pahami tentang Tuhan. Itu hal-hal teknis yang mungkin saya harus sampaikan itu untuk mendorong kita di posisi tadi ayat 12. Aku tidak menganggap bahwa aku telah tahu atau telah mencapai itu, tapi aku akan terus berlari mengejar kalau aku peroleh itu. Yang sama-sama mau lakukan itu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan itu dipersepsikan seperti itu, sehingga berakibat pada menganggap semua hal yang mengalihkan atau menghalang itu adalah sebuah kerugian. Saya mau coba untuk saudara lihat maksud kata kerugian yang dipakai di dalam teks itu. Dia pakai kata ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Semian. Kata semian itu kalau diterjemahkan secara literal atau makna dalam kamus, itu rugi secara materi. Jadi kata yang dia pakai, Paulus pakai, itu diasumsikan itu ada sebuah kerugian materi yang diterima. Nah, kata rugi itu Bapak Ibu Saudara juga dipakai untuk menerjemahkan secara moral dan secara spiritual. Itu mengalami sebuah kehancuran atau kerusakan. Jadi jiwa rusak. Itu yang Paulus sedang bicarakan bahwa itu sebuah kerugian buat saya. Lalu kemudian secara hukum Bapak Ibu Saudara, kata semia ini dipakai untuk menunjukkan bahwa
rugi itu maksudnya dia menerima sebuah penghukuman. Nah, jadi ini begitu luar biasa, tapi kalau kembali pada teks yang dimaksud oleh Paulus di sini dalam maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak sedang bilang bahwa kalau kita tidak menjadikan Tuhan menjadi senter semuanya dan yang lain kadang itu menjadi hal apa yang menjadi perhatian kita jadi utama, kita nanti kena hukuman. Tidak, maksudnya seperti itu. Jangan sampai diterjemahkan itu ya. Jangan sampai saudara terjemahkan, wah kalau saya sampai tidak jadikan Tuhan menjadi hal yang paling utama. Kadang-kadang kan praktek realnya begitu Bapak Ibu. Halo? Halo? Saudara tangkap maksud saya? Ya, maksud saya begini. Dalam praktek hidup kita, aplikasi hidup kita, terkadang Bapak Ibu, terkadang mengejar kesuksesan dalam sebuah usaha yang kita bangun itu menjadi prioritas. Yang yes bilang amin. Kalau yang enggak berarti saudara betul-betul luar biasa dengan Tuhan ya. Berarti Tuhan selalu nomor satu gitu ya. Nomor satu selalu dalam semua hal. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Saya sedang bilang hal real. Kadang-kadang tanpa sadar kita sedang membuat hal-hal yang sekunder dalam hidup kita menjadi primer, menjadi utama buat saudara dan saya. Nah, kalau itu terjadi, bukan maksud Paulus akan membawa penghukuman buat kita. Jangan sampai diterjemahkan sampai konteks begitu. Nah, mari kita maju untuk bahas beberapa hal yang menjadi poin tentang mengenal Yesus di dalam bagian ayat ini. Yang pertama, cara atau dia sedang bicara tentang sifat daripada pengenalan ini, yaitu pribadi. Karena itu dia bilang dengan kalimat pertama, yang ku kehendaki. Kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa kita semua sudah mantap dalam mengenal Tuhan. Karena ini sifatnya pribadi. Karena itu sifatnya pribadi. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk perkara itu. Yang paham bahasa saya ini dengan kata masing-masing kita bertanggung jawab, bilang amin. Masing-masing saudara bertanggung jawab dalam upaya untuk mengenal dalam pengertian ginosko tadi. Di dalam bagian ini, dalam hal yang sifatnya pribadi ini, ayat 9 itu dimulai dengan pembenaran. Kalau kita baca ayat 9, ya, karena pembenaran kita dalam Kristus, maka itu menjadi awal langkah kita dalam mengenal Yesus. Saudara dan saya waktu percaya Yesus, kita mengalami yang disebut dengan hal pertama, pembenaran. Kita mengalami pembenaran bukan karena hidup kita baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita tidak berbuat dosa, tapi karena darah Kristus yang terpaku di kayu salib yang kita rayakan pada hari Jumat kemarin, itu menjadi tudung atas hidup saudara dan saya. Itu konsep Alkitab. Menjadi tudung atas hidup saudara dan saya. Sehingga yang Bapa pandang, yaitu darah Kristus yang sempurna, pengorbanan Kristus yang sempurna, yang telah dicurahkan untuk tujuan pengampunan kita itu. Sehingga pada waktu saudara dan saya percaya Yesus, kita disebut sebagai orang yang benar. Benar di sini dalam pengertian tidak ada lagi hukuman karena dosa buat hidup saudara dan saya. Itu berkat yang luar biasa akibat karya Kristus kayu salib buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia ngomong begini, dalam hal mengenal Tuhan ini ada bagian kata yang lain yang perlu kita pahami, yaitu dan kuasa kebangkitannya. Nah, sampai pada bicara tentang mengenal kuasa, dia tidak sedang bicara tentang mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Atau tadi saudara dan saya dengar VOP tadi, bahwa ada argumen-argumen yang kita punya untuk membantah semua ya, tuduhan-tuduhan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Tadi pagi saudara mungkin kirim pesan, kubur kosong membuktikan siapa?
Yesus hidup. Bukan hanya itu. Murid-murid yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Orang Romawi yang buat segel atas kubur Yesus. Itu segel itu dihancurkan. Dan pintu itu terbuka. Tentara-tentara Roma menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ada banyak tulisan-tulisan manuskrip yang memberi catatan buat saudara saya. Sehingga tidak bisa disangkal Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa disangkal bahwa Yesus betul-betul hidup. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu kalimat yang muncul di pasal 24 dari Lukas. Dia waktu ketemu dia bilang begini. Supaya semua yang ditulis atau dikatakan baik di dalam surat Musa atau kitab-kitab Musa maupun kitab Taurat, lalu kemudian kitab nabi-nabi, dan satu lagi kitab Mazmur, semuanya digenapi. Itu bahasanya Tuhan Yesus ketika bangkit. Jadi dia sedang ngomong buat orang-orang Yahudi. Lu tahu tentang apa yang ditulis dalam Musa. Pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan si ular. Itu sudah digenapi. Pasal 12 dari Kejadian. Bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kata keturunan di situ tunggal, jamak. Jadi yang dimaksud di ayat pasal 12 ayat 3 untuk Abraham. Itu sedang bicara tentang keturunan Abraham yang akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan maksudnya semua orang Israel, tak Bapak Ibu Saudara. Itu bicara umum, pribadi, yaitu Yesus yang akan jadi berkat buat semua bangsa. Nubuat yang ada di dalam kitab Musa masih banyak Bapak Ibu Saudara. Baik di dalam kitab Ulangan, itu semua menerangkan bahwa semua sudah digenapi. Jadi terbukti, paling istimewa. Tapi saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, makin belajar itu makin bilang begini, wow, tidak ada yang bisa bantah apa yang ditulis dalam Alkitab. Luar biasa. Arkeolog, tokoh-tokoh penting pernah berusaha untuk bilang bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab tidak benar. Tapi semua terbantahkan. Dan karena itu saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, Yesus betul-betul bangkit. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita perlu alami kuasa itu dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua itu kita harus alami dalam hidup kita, pesan saya hari ini. Yaitu bersekutu dalam penderitaan. Lalu kemudian ada kalimat yang kedua, serupa dalam apa? Dengan dia. Bersekutu dalam penderitaan Kristus, serupa dengan dia. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang mau bersekutu dalam penderitaan Yesus? Lalu angkat tangan Saudara. Berapa banyak yang paham tentang kalimat ini? Kita tidak akan seperti Kristus dalam pengertian dipaku di kayu salib. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada saudara di sini dan saya di sini yang dibuatkan nanti satu hari dipaku di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Atau dihakimi di depan umum, lalu kemudian diludahi, dianiaya, dibuat seperti itu, lalu dipaku di kayu salib. Tapi maksud kita bersekutu dalam penderitaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk berkata seperti Yesus pertama di Taman Getsemani. Itu pesan minggu lalu. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Bapa di surga. Yang mau ngalami kemenangan dalam teks itu bilang amin. Jadi waktu saudara bilang, saya bersekutu dalam penderitaan Yesus. Artinya begini, saudara siap untuk ketika ada sebuah pergumulan dalam hidup. Saudara udah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Saudara akan jawab, akan buat pernyataan buat diri sendiri. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Yang sama-sama mau kerjakan itu, lakukan itu. Bilang amin. Amin. Ada banyak hal mujizat-mujizat yang lain yang kita bisa bicarakan sebagai bagian daripada kuasa yang membangkitkan Kristus. Kalau saya kutip dari bahasa Paulus di dalam 1 Korintus 15, dia sedang bicara bahwa maut tidak bisa menguasai saudara dan saya. Apa yang dinubuatkan tentang gereja Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh maut di dalam Matius pasal 16. Itu adalah nubuatan buat gereja Tuhan. Mengapa? Karena Yesus yang menjadi dasar daripada gereja itu sendiri. Sehingga maut tidak bisa menyentuh saudara dan saya. Iblis atau neraka tidak bisa menyentuh kita.
Sampai di titik ini harusnya saya bilang gini Bapak Ibu Saudara. Keselamatan saudara dan saya itu dijamin oleh Tuhan Yesus begitu rupa. Sehingga maut tidak bisa ambil itu dari hidup saudara dan saya. Kalau konteks orang Pentakosta, kita percaya itu bisa hilang. Bisa hilang di kala kapan. Nah itu pembahasan yang panjang Bapak Ibu Saudara. Argumen yang panjang. Tapi hari ini saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Karena Yesus mati di kayu salib. Perhatikan, dia gantikan posisi penghukuman kita. Dan kita dibebaskan seolah-olah seperti penjahat yang ada bersama-sama di pengadilan oleh Pilatus. Dibebaskan begitu tanpa mengalami sebuah penghukuman apa-apa. Dan kalau ditanya, bagaimana keselamatan kita hari ini? Saudara sudah dibebaskan. Halo, saudara sudah dibebaskan dari penghukuman. Yang perlu kita lakukan, mari kita jalani kehidupan sebagai orang percaya yang sudah dibebaskan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Yang mau sama-sama kerjakan itu, bilang amin. Lalu kemudian dibilang begini, menjadi serupa dengan dia, serupa dengan gambar dia. Saudara, konteks ini balik di pasal 2, kita baca mulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pasal 2, dia itu mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang apa? Harus dipertahankan. Jadi saudara, itu sebuah keputusan yang Yesus buat. Tidak menganggap status itu menjadi sesuatu yang menghalangi dia untuk merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Artinya kalau saya terjemahkan itu buat saudara saya, jangan sampai status-status yang kita punya dalam kehidupan kita, yang kita bawa dalam kehidupan sosial, menjadi penghalang buat kita untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap kerjakan itu bilang amin. Siap untuk kosongkan diri. Siap untuk apa bahasanya? Siap untuk merendahkan diri. Seperti itu yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan dia. Saya percaya kalau itu terjadi, maka tema daripada pasal 2 itu terjadi. Yaitu kesatuan. Tidak mungkin tidak. Suami istri tidak mungkin cerai kalau itu dipraktekkan. Yang suami istri di sini bilang amin. Suami istri, anak, orang tua tidak mungkin baku hancur. Orang Manado bilang baku hancur. Kalau praktekkan prinsip itu, kita bilang saya serupa dengan Kristus, tapi hancur. Ngoni bilang ngoni serupa dengan Kristus bagaimana, tapi bisa hancur. Kalau serupa, praktekkan pasal 2. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya kita semua akan menerjemahkan ayat ini dalam praktek hidup kita bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup. Hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Alkitab menulis banyak hal tentang apa yang terjadi berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Surat Paulus bilang gini, waktu Yesus bangkit, dia bawa tawanan-tawanan bersama dengan dia. Ketika Yesus bangkit, orang-orang mati dalam kubur itu juga dibangkitkan. Tesalonika menjelaskan dengan tegas dan buat saudara saya bahwa karena kita percaya akan kebangkitan Kristus, kita mungkin satu hari mati, tapi kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu jaminan. Kitab Wahyu bilang gini, karena saudara saya nanti dibangkitkan, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya mati kekal di neraka. Karena kita mengalami kebangkitan dan dasarnya karena kebangkitan Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya harus buat kesimpulan begini. Sampai di titik akhir saya bilang, buat kesimpulan begini. Jangan pernah merasa puas dalam pemahaman kekristenan kita. Saudara beribadah punya tujuan untuk melengkapi apa yang perlu ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara baca buku untuk melengkapi apa yang perlu ditambahkan buat kita. Itu tanggung jawab pribadi. Kembali, mengenal Kristus sifatnya pribadi. Bersekutu itu juga bersifat pribadi. Karena itu mari kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya pada akhirnya kita beroleh
kebangkitan dari antara orang mati. Kelak, kapanpun itu terjadi, ada jaminan buat saudara dan saya. Kita siap untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita angkat tangan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mengabaikan usaha kami, upaya kami untuk mengenal Engkau sungguh-sungguh. Hari ini Kau mengingatkan kami di hari di mana kami sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya kami mengenal Engkau. Apa yang kami anggap itu utama, penting, seperti Paulus ketika mengenal Engkau, mengenal Yesus, semuanya yang diperhitungkan itu dianggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Buka mata kami untuk melihat sampai pada menerjemahkan itu dalam praktek hidup kami. Bagaimana sikap mengenal Tuhan dalam hidup ini menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kami. Sehingga terrefleksi apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami gumuli dalam hidup ini, kami tahu ketika kami mengenal Engkau, keadaan apapun tidak akan menjadi masalah dalam hidup kami. Sebab kami percaya ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan beri buat kami. Sehingga hari ini Amba mau berdoa buat semua jemaat-Mu ya Abba, yang sedang bergumul karena sakit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kami punya pengharapan, sehingga kami tidak akan khawatir berlebih. Amba mau berdoa dalam nama Yesus siang ini. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Abba. Buka mata kami untuk melihat pengharapan dalam Yesus. Sehingga hari ini kami mau berkata, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kami punya pengharapan. Kami punya pengharapan. Tidak barala bala 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 bala. Tidak barala bala 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 bala. Yang hilang damai sejahtera karena mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan.
Kami tahu di hari kebangkitan-Mu, Engkau datang dan berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Siang ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri ketenangan. Iren itu ya Abah, buat setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ida bala 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 bala. Oh, bala 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 bala. Bahkan Tuhan, apapun yang hilang dari hidup kami percaya karena Kristus menjadi pusat pengharapan kami. Kami akan lihat restoration itu terjadi. Kami akan lihat pemulihan, pengembalian itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terjadi buat anak-anak-Mu ya Abah. Hal berikutnya yang kita mau doakan sama-sama. Kitalah yang harus membuat keputusan untuk bersekutu, karena itu juga sifatnya pribadi di dalam penderitaan Kristus. Apa yang menjadi petunjuk dalam Filipi pasal 2 itu menerangkan buat saudara saya, kita harus memilih sama seperti Kristus memilih, merendahkan diri, mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati. Biar itu jadi pilihan dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak hari ini yang mau bilang, Tuhan saya mau belajar setia, saya mau belajar taat, melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalaupun itu berat, tapi saya mau belajar seperti Kristus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mau serupa dengan Dia. Saya mau pilih untuk memakukan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, supaya saya selaras dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami ya Abba. Di hari ini kami mau berkata kembali di hadapan Tuhan. Kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Kalau Engkau mengajar kami dari surat Filipi, biar kami praktekkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kami, karena ada kuasa Roh Kudus, kami dimampukan. Kami dimampukan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Mari angkat tangan kita sama-sama untuk yang terakhir. Hamba-Mu berdoa, ini jemaat-Mu ya Abah, maut tidak akan menguasai. Maut tidak akan menguasai kami. Bahkan Paulus berkata, kami dibangkitkan pada waktunya, kami akan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sebuah jaminan buat kami. Sebab orang-orang yang dibangkitkan tidak akan mengalami kematian yang kedua kali. Karena itu kami percaya kami tidak akan mengalami penghukuman kekal dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua kami, jemaat MCC, kami melihat jaminan dalam Kristus itu nyata. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih ya Abah. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat tempat ibadah yang akan kami persiapkan untuk waktu ke depan. Kami percaya Tuhan,
Engkau yang membuka pintu, Engkau juga yang akan menyelenggarakan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu, sehingga kami akan ada di tempat yang lebih baik dari waktu ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan di tempat ini. Hadiratmu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hambamu yang melayani tempat ini Tuhan, para pemain musik, pemandu multimedia, hambamu yang terutama menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan setiap pelayan hambamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, terjadi pemulihan untuk Indonesia Tuhan. Engkau bangkitkan Indonesia Tuhan, perekonomian Tuhan, terjadi revival untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh persatuan hadir di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden. Setiap visi misi dari pemimpin kami Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan. Kebijakannya Tuhan itu berasal dari Engkau. Kami juga minta perlindungan Tuhan secara khusus untuk Bapak rohani kami Tuhan, Pendeta Isyurun Niko Nyotorajo beserta keempat wakilnya, serta karyawan Pendeta Busi Sastra Tuhan, dan hambamu Pendeta Moses yang melayani tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayan hambamu Tuhan, sehingga jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tetap ada dalam lindungan Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan
yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang punya beban berat Tuhan, Engkau legakan, Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, kau jadi kepala, jadi berkat buat banyak orang, sehingga ikut terlibat dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.